Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan Mas Bro kupas tuntas kondisi PP seperti apa ke depan. PP masih berada di dalam segitiga simetris yang cukup besar. Tinggal menunggu breakoutnya saja dan ada fundament yang nanti bisa kalian saya kasih info bahwa PP saya rasa akan breakout dari segitiga simetris dan kemudian akan ATH baru, mudah-mudahan masuk di atas RP1 karena ini ada super siklus, cycle super siklus 10 tahun sekali, dan secara fundament yang mendukung baik dari holder, kapitalisasi, serta yang depth-nya sudah nggak ikut campur, betul-betul desentralis, murni tanpa filter koin displasi. Di sini hanya ada dua menurut saya pribadi, hanya BTC dan PP. Untuk PP nggak ada presale, pra penjualan, airdrop, unlock, koin akan disebar lagi tahun sekian-sekian, yang dikunci sekian-sekian, ribet. Tidak ada untuk PP, sesuai supply and demand, mirip dengan BTC. Ya, kita langsung bahas TA dan beberapa info yang lain yang perlu kalian nanti ketahui. Makanya jangan di skip dulu, dan tentunya kalian dior riset sendiri. Omongan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi. Semua ditanggung masing-masing, kerugian ataupun keuntungan, ya. Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Oke. Berdasarkan TA segitiga simetris ini yang sudah lama terbentuk ini belum mampu terjebol dan sudah mulai mengerucut ke pantat yang runcing ini, kemudian ya semoga terjadi pam ke atas, kita cuan. Waktu sudah nggak lama lagi, sudah nggak bisa bermain-main dengan drama lagi. Memang ada 5 yang merusak market saat ini, yang dengan leverage tinggi. Dia pilih koin-koin yang top semua. Meme coin dipilih PP, yang baru dia pilih di XPL ataupun plasma, kemudian koin ETH dan BTC. Dia serang leverage tinggi, ada Arthur Hayes, James Win, dan ada 3 lainnya, saya lupa tuh. Pemain-pemain leverage tingkat dewa semua yang sekarang lagi booming. Itu juga merusak market. Tunggu mereka pada habis dananya disikat oleh bandar. Padahal sepekan yang lalu 1,2 miliar James Win itu sudah habis-habisan kena likuidasi dan bangkrut. Sekarang tahu-tahu nggak tahu pinjol dari mana, tahu-tahu leverage tinggi lagi, tingkat dewa lagi, 10 kali lipat PP dan 40 kali lipat ada di ETH dan di BTC. Ya biar saja nanti terjungkal, karena bandar rupanya lagi bersih-bersih leprek-leprek untuk menaikkan pump kembali, untuk menuju bull run dan all season coin, ya. Kita juga melihat di sini belum ada dukungan dengan market cap dominan. Tapi biar saja, artinya kalau market cap dominan ini nanti arah BTC sudah saya sampaikan sudah menjadi 2 miliar, dan sebelumnya sudah saya sampaikan info-info yang valid itu sebetulnya dari Tether ya, bukan dari MicroStrategy. Yang lain-lain ada si Arthur Hayes, omong kosong, dia bisa tidak sesuai dengan fakta kadang-kadang. Tapi sudah saya amati dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan beberapa tahun yang lalu, itu kalau si Tether sudah ngemeng mau masuk buy BTC, maka betul-betul market terbang, terutama kalian tembak BTC. Sama tahun 2023 di bulan 1 pun Tether umumkan akumulasi, maka terjadilah pump. Ini kemarin juga 3 hari kemarin 1 miliar dolar Tether umumkan masuk BTC 8.888, angka yang cantik, 8888. Ini terjadi dengan hitungan jam langsung meroket. Nanti BTCD banyak yang memprediksi akan turun sampai ke sekitar
42 kalau info yang saya lihat di trading view ini. Ya kita nggak usah berharap ke situlah, 50 saja sudah pam gila kawan ya. Kita akan lihat juga info-info yang perlu kita ngerti di sini. Ini sangat menarik CGZ ya, bahwa 0,01 dolar bukanlah mimpi. Semoga akan masuk ke sini, karena di dalam dunia kripto apapun bisa terjadi. Tetap kalian dior ya. Saya rasa kalau udah 1 rupiah udah cukup cuan ya, kalian TP. Mau jadi 1 dolar, 12 dolar urusan nanti. Sisain aja 10-20%, barangkali nyata menjadi 1 dolar ataupun 0,1 dolar, kan kita sudah cuan besar dulu di TP 80% ketika mendekati 1 rupiah ataupun 1 rupiah. Gitu aja ya, kita harus yakin, karena memang saat ini PP ini menurut saya koin yang sangat luar biasa ya, karena ya itu tadi bisa dikatakan PP bertahan di garis tren di sekitar 0,09 kemarin, mempertahankan support setelah penolakan kuat ke bawah, dan struktur menunjukkan aksi harga yang melingkar dengan potensi tekanan breakout yang meningkat akan pam, begitulah kira-kira ya. Juga budaya meme bertemu dengan blockchain dengan PP, terinspirasi oleh PP si katak yang ikonik. Meskipun awalnya merupakan proyek yang menyenangkan, PP telah dengan cepat menarik komunitas yang berdedikasi dan melihat volume perdagangan yang mengesankan. Ini nggak bisa kita remehkan lagi untuk PP ya. Jadi saya rasa kita nggak perlu ragu, yang mana semuanya ya hampir PP semua lagi rame. PP adalah akan bangun pola grafik berteriak gerakan besar. Kemana arah PP? Saya rasakan pam tanpa kita sadari, diam-diam PP main pam gitu aja ya. Dan banyak memang info-info yang mengatakan bahwa PP akan segera di ETF kan di tahun 2026 ya. Mudah-mudahan terjadi. Ini bukan koin yang kaleng-kaleng lagi, dengan market cap yang sudah masuk 70 triliun ya kapitalisasinya, dan pemegangnya sudah meningkat terus sampai dengan juta holder. Selain PP juga Mas Bro selalu saya berikan info yang mantap-mantap untuk kalian. Orang-orang yang tidak tahu project, mending masuk koin-koin yang blockchain yang papan atas, BNB, ETH, itu akan pam. Dan untuk koin yang market cap kecil terbang tinggi ke bawah BNB adalah Cake. Sekarang pemenangnya Cake ya, Pancake Swap yang berbasic DEX. Itu sekarang loncatannya luar biasa. Pemenang, pokoknya pemenang saat ini. Kemudian kita juga perlu masuk Uniswap, itu yang berbasis DEX daripada ETH. Udah saya sebutkan dari kemarin, nggak usah pusing cari koin yang jual mimpi yang baru-baru. Kalian masuk yang suka cinta Solana, masuk Solana sekalian. Kedua Fan ya, terbang tinggi, dan Jupiter DEX-nya daripada Solana. Ya, kalau koin-koin baru saya rasa hati-hati sekali. Mas Bro kemarin cuan lumayan di koin plasma. Habis itu boomingnya luar biasa dengan listing hampir di seluruh exchange, dengan project yang nggak kaleng-kaleng, blockchain untuk dirancang khusus pembayaran stablecoin yang memang gratis. Saya coba itu gratis dari Bittime, saya ke ke exchange luar itu gratis. Ini lagi kena put yang besar, tapi saya yakin akan pam kembali. Saya udah cuan lumayan, sekarang sangkut lagi karena ambil besar di harga bawah, akan tetapi cuan kemarin sudah nggak, maksudnya bisa untuk nutupi sangkutnya, malah masih cuan. Ya berharap ini akan pam lagi, akan sampai ya target saya sampai tahun 2026 di bulan Juni lah, nggak sampai di Juli, karena Juli akan ada
suplai yang beredar lagi. Yang paling enak memang PP udah nggak ada peredaran suplai yang dikunci sama depnya kemudian akan dilepas, unlock nggak ada untuk PP. Plasma ini termasuk koin yang saingannya berat sebetulnya, karena stablecoin transfer stablecoin tanpa biaya itu luar biasa, karena saingannya termasuk Tron ya, yang lain-lain banyak kan yang pakai biaya, ini tanpa biaya. Dan tentunya musuh beratnya juga ada si Tron, makanya Justin Sun di sini ada Arthur Hayes. Justin Sun kompak banget sama si James Win, lepret tinggi tingkat dewa, dan kemudian mungkin membanting harga ya, nggak tahu, pokoknya dibikin fatput segala macam. Apa yang dikatakan depnya yang benar yang mana kita juga nggak ngerti. Mudah-mudahan depnya memperbaiki manajemen di dalam supaya benar, kemudian bisa pam lagi, kita dapatkan cuan di sini. Kita lagi game di koin yang baru, koin XPL, dengan project yang nggak kaleng-kaleng sebetulnya, tapi mudah-mudahan depnya nggak maling. Kemarin diisukan menjual besar-besaran. Saya teringat dengan koin Saitama dulu, saya hold keras juga dengan bikin wallet yang luar biasa seperti MetaMask, kayak kalau nggak salah kayak PancakeSwap, maka akan tersaingi dengan MetaMask dengan dengan koin Saitama itu. Akan tetapi karena saingannya banyak seperti orang-orang besar di sana kayak GZ juga akan terancam PancakeSwap ya. Kemudian nggak tahu secara politik gimana, tahu-tahu dia jual bikin rupul sendiri dan terbesar sejarah dengan kerugian yang luar biasa para investor ini di Saitama dulu. Dan ini juga proyek yang nggak kaleng-kaleng, dengan tentunya nggak semudah itu karena banyak sekali saingannya di sini orang dagang ya. Jadi plasma XPL ini turun 8,7% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,8, lebih rendah dari pasar kripto secara keseluruhan plus 1,5%. Penurunan ini memperpanjang penurunan mingguan sebesar 29%, didorong oleh 3 faktor. Dugaan pembuangan token, kekhawatiran masyarakat atas pasokan yang tidak terkunci. Bilang dikunci-kunci, tapi kan dia itu kan punya kuncinya ya. Jadi pasokan SPL yang beredar meningkat sebesar 800 juta token, 44% dari pasokan saat ini. Edan nggak? Pada peluncuran pada 25 September, meski tim membantah adanya penjualan, para ahli blockchain mencatat adanya transfer sekitar 600 juta XPL ke bursa sebelum peluncuran. Dari timnya si Paul membantah, akan tetapi kan pengamat blockchain di sini juga yang independen ya, untuk yang tim yang lagi mengawasi ini semua itu. Di blockchain kan nggak bisa kita akali, semua di situ bisa diakses, terbuka untuk umum. Bilang depnya nggak jualan, terkunci, tapi nyatanya pasokan XPL yang beredar meningkat sebesar 800 juta token alias 44% dari pasokan saat ini pada peluncuran pada 25 September. Meskipun tim membantah adanya penjualan, para ahli blockchain ini mencatat adanya transfer sekitar 600 juta XPL ke bursa sebelum peluncuran. Kurang ajar. Meskipun token tim terkunci hingga tahun 2026, investor awal dan alokasi ekosistem 40% dari total pasokan bisa saja keluar. Volume perdagangan 24 jam 1,83 miliar serta dengan 120% kapitalisasi pasar XPL menunjukkan adanya pergantian pemain. Ya, sekarang kalau bilang terkunci apaan, itu orang dalam bisa membuka. Buang namanya orang dari internal, eksternal aja, yang di luar aja bisa ngehack. Ya ini kan omong kosong. Itu yang terjadi kawan. Level 0,85 sejajar dengan level support Fibonacci, tetapi penutupan di bawah titik
pivot 0,88 mengisyaratkan penurunan lebih lanjut. Lab rate yang tinggi, bunga terbuka naik 17% per bulan, peningkatan resiko squeeze jika volatilitas berlanjut. Level utama yang perlu diperhatikan adalah 0,75 retracement 50% dari titik tertinggi sepanjang masa bulan September. Ya, ini lagi terjadi, ada gejolak, belum apa-apa. Ini konyol juga. Koin mau booming, mau rame, investornya banyak, blockchain nggak kaleng-kaleng, dukungan orang-orang besar di sini, tahu-tahu melihat uang hijau. Inilah debt yang awalnya baik bisa jadi nggak baik setelah melihat uang dulu si Gala ketahuan mencuri. Ya, inilah koin-koin baru, kita harus cerdas, harus belajar, harus hati-hati di saat awal, apalagi koin presale. Masuk aja $100 paling banyak kayak Mas Bro kemarin, pam ke atas, jual, naik 3 kali lipat, jual. Ternyata longsor lagi, tembak lebih banyak di bawah lagi, nggak taunya debtnya lagi gemblong. Itu ya, inilah manipulasi. Kita nanti kejadiannya kan nanti yang menjawab waktu. Tapi Mas Bro masih full kita untuk game, biarin hasil cuan ini nanti akan jadi apa koin plasma ya. Itu yang terjadi saat ini ya, makanya kita yakin untuk PP itu nggak perlu diragukan. Nggak ada koin-koin yang di lock, koin-koin yang dikunci, yang nanti bulan sekian akan keluar beredar sekian persen. Inilah koin yang paling unik sepanjang sejarah, tanpa presale, tanpa penjualan. Yakin saja bahwa PP akan jadikan kita cuan semua. Ini tanda-tanda sinyal akan bull run itu fakta. 6 sinyal si Raoul Pal yang menunjukkan kripto akan meledak di awal tahun 2026. Tetapi di akhir tahun kita ya gunting dulu, sisain aja dikit. Kalau Januari lanjut ya alhamdulillah saja. Ini bagian yang terpenting saja. Kripto ini satu adalah masih dalam ruang tunggu sabar, BTCD-nya juga belum mendukung. Kedua adalah kesabaran adalah kunci, tapi jalur sudah jelas ya. Ketiga adalah ketegangan politik AS juga pemicu pullback sementara. Ini yang penting adalah stablecoin inflow di Binance capai 27,5 triliun yang akan dibelanjakan untuk koin setelah satu indikator paling kuat dan minat investor terhadap kripto adalah arus masuk stablecoin ke bursa kawan. Data terbaru menunjukkan bahwa inflow stablecoin ke Binance telah melebihi 1,65 miliar dolar atau setara dengan 27,542 triliun. Ini mantap. Stablecoin seperti USDT dan USDC biasanya digunakan sebagai alat untuk membeli cryptocurrency. Wow, ini tanda-tanda bull run bener ini ya. Belum lagi kemarin si Tether 1 miliar dolar ya. Mudah-mudahan kita akan cuan bersama ya. Kita harus makin cerdas, koin yang bagus, yang jelek, yang mana yang perlu kita buang ya. Oke, sekarang 2 miliar lebih. Mantap ya. Kita tinggal tunggu PP sampai meledak dengan koin di sebelah saja. Dengan ketakutan fair ingredient-nya sudah nggak pada takut, sudah di atas netral 659 ya. Luar biasa dengan musim altcoinnya 67. Mudah-mudahan sampai akhir tahun kita gila cuan bersama di PP yang koin betul-betul sudah desentralis tanpa filter dan debt-nya sudah nggak ikut campur, nggak ada maksudnya promo-promo di medsosnya juga udah sepi, sudah diserahkan dengan komunitas saja, dengan kita tempurnya dengan well atau paus-paus, itu aja ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Pagi menjelang siang, tetap semangat, tetap yakin dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun membeli dadakan, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing ya. Semangat, akan cuan besar. Mana koin-koin yang mampu melewati PP? Belum ada. Mau plasma, mau aster, mau panpun, mau tetek mengek, koin PP masih tingkring di dalam top CMC-nya 32 dan kapitalisasi 70 triliun. Mana ada yang lain?
yang lain longsor terjungkal semua. Inilah the next Doge ataupun BTC yang akan menjadi raja meme coin. Mungkin bisa yang dikatakan si GZ ya bisa 1,01 dolar, mudah-mudahan terjadi ya. Mudah-mudahan, kalau nggak terjadi yang penting cuan RP1 gitu aja ya. Wah mantap ini, jos ya. Mungkin itu aja Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, tentunya gak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.